Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Made Gufida Permana Sidi dengan NIM 2115101072 dari program studi ilmu komputer kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai algoritma brute force pada sebuah permasalahan. Nah, di sini kita memiliki persoalan yang dimana diberikan n staff dan n tugas. Setiap staff diberikan sebuah tugas dan staff ditugaskan ke tugas dengan biaya. Nah, di sini kita akan mencari biaya terkecil dari total tugas dari beberapa staff yang mengerjakan tugasnya. Baik, di sini ada apakah algoritma perlu digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Menurut saya algoritma dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini karena algoritma akan mempermudah suatu masalah ini untuk menemukan kombinasi pemberian tugas yang optimal dan juga memiliki total biaya terkecil. Nah, karena pada permasalahan ini terdapat banyak kombinasi tugas yang berbeda-beda dan setiap kombinasi memiliki biaya yang berbeda-beda pula. Sehingga jika kita tidak menggunakan algoritma, maka kita akan sulit menentukan biaya terkecil untuk setiap kombinasi pekerjaan staff. Nah, algoritma brute force pada permasalahan ini ya di mana algoritma dimulai dengan kita mencari jumlah staff dan jumlah tugas. Jadi kita akan memasukkan jumlah staff dan jumlah tugasnya dulu. Lalu selanjutnya kita akan memberikan atau memasukkan biaya untuk setiap staff dan tugas, yaitu di mana staff akan memiliki biaya untuk setiap tugas. Lalu langkah selanjutnya akan mencari nilai minimum dari matriks biayanya. Nah, nilai minimum ini akan digunakan untuk mencari penugasan dengan biaya minimum. Nah, setelah itu jika sudah ditemukan, algoritma akan mencari penugasan dengan biaya minimum. Nah, penugasan ini yang memiliki biaya yang jika ada penugasan yang memiliki biaya yang sama dengan biaya yang terkecil, itu akan disimpan terlebih dahulu. Nah, lalu setelah itu algoritma akan mencari penugasan dengan total biaya minimum. Nah, algoritma akan membuat atau menghasilkan semua kemungkinan dari penugasan staff dan menghitung total biaya setiap kemungkinan itu. Nah, hasilnya akan disimpan terlebih dahulu. Nah, setelah algoritma sudah menghasilkan atau menemukan semua kemungkinan yang ada, maka algoritma akan mencari penugasan dengan total biaya yang terkecil atau minimum. Nah, bisa kita ibaratkan seperti ini. Misalkan kita di sini memiliki 3 staff dan 3 tugas. Nah, yang dimana staff pertama akan mengerjakan tugas 1 dengan biaya 5, staff 1 akan mengerjakan tugas 2 dengan biaya 2, dan staff 1 mengerjakan tugas 3 dengan biaya 5. Dan selanjutnya staff 2 akan mengerjakan tugas 1 dengan biaya 4, staff 2 akan mengerjakan tugas 2 dengan biaya 3, staff 2 akan mengerjakan tugas 3 dengan biaya 1. Nah, staff 3 akan mengerjakan
tugas 1 dengan biaya 2, staf 3 akan mengerjakan tugas 2 dengan biaya 4, dan staf 3 akan mengerjakan tugas 3 dengan biaya 3. Nah, di sini algoritma akan mencari kemungkinan yang pertama adalah staf 1 mengerjakan tugas 1, staf 2 mengerjakan tugas 2, dan staf 3 mengerjakan tugas 3. Yang dimana akan memiliki total biaya yaitu 3 tambah 5 tambah 5 tambah 3 tambah 3 sama dengan 11. Nah, untuk kemungkinan kedua, di sini staf 1 mengerjakan tugas 1, staf 2 mengerjakan tugas 3, dan staf 3 mengerjakan tugas 2, yang dimana memiliki total biaya yaitu 5 tambah 1 tambah 4 sama dengan 10. Nah, untuk kemungkinan ketiga, di sini staf 1 mengerjakan tugas 2, staf 2 mengerjakan tugas 1, dan staf 3 mengerjakan tugas 3. Di sini memiliki total biaya yaitu 2 tambah 4 tambah 3 sama dengan 9. Nah, untuk kemungkinan 4, di mana staf 1 mengerjakan tugas 3, staf 2 mengerjakan tugas 1, dan staf 3 mengerjakan tugas 2. Nah, di sini memiliki total biaya yaitu 5 tambah 4 tambah 4 yaitu 13. Dan di sini kemungkinan kelima yaitu staf 1 mengerjakan tugas 3, staf 2 mengerjakan tugas 2, dan staf 3 mengerjakan tugas 1. Di sini kemungkinan 5 memiliki total biaya yaitu 5 tambah 3 tambah 2 yaitu 10. Dan kemungkinan ke-6 di mana staf 1 mengerjakan tugas 2, staf 2 mengerjakan tugas 3, dan staf 3 mengerjakan tugas 1, yang dimana memiliki total biaya yaitu 2 tambah 1 tambah 2 yaitu 5. Dan di sini algoritma menemukan bahwa total biaya yang paling terkecil atau minimum dimiliki oleh kemungkinan 6 dengan total biaya yaitu 5. Kita akan mengimplementasikan algoritma ini dengan sebuah bahasa pemrograman. Di sini saya membuatnya dengan C++. Nah, di sini merupakan programnya. Coba kita jalankan. Nah, di sini kita akan masukkan jumlah staf yaitu 4 dan jumlah tugas yaitu 4. Lalu untuk staf pertama, tugas pertama memiliki biaya 5, staf 1 tugas 2 yaitu 6, untuk tugas 3 yaitu 3. Maaf, kita ulang. Di sini kita masukkan 4. Untuk tugas pertama kita masukkan 5. Untuk tugas 2 kita masukkan 6. Untuk tugas 3 kita masukkan 3. Untuk tugas 4 kita masukkan 2. Nah, untuk staf 2 untuk tugas pertama kita masukkan 3. Untuk tugas 2 1. Untuk tugas 3 yaitu 4. Untuk tugas 4 yaitu 3. Nah, untuk staf yang ketiga, untuk tugas pertamanya memiliki biaya 5. Tugas 2-nya memiliki biaya 3. Tugas 3-nya memiliki biaya 4. Dan tugas 4-nya memiliki biaya 2. Lalu untuk tugas staf 4, kita memasukkan biaya untuk tugas pertama yaitu 2. Untuk tugas 2 yaitu 4. Untuk tugas 3 yaitu 3. Dan tugas 4 yaitu 4. Nah, maka di sini akan dibuatkan matriksnya terlebih dahulu, merancang matriksnya, dan selanjutnya dia akan mencari penugasan dengan biaya yang minimal. Di sini ditemukan bahwa minimalnya adalah di staf 2 mengerjakan tugas 2, yaitu dimana adalah total biayanya 4. Lalu untuk kombinasi setiap staf untuk mencari biaya minimumnya adalah solusi pertama yaitu
S1, staf 1 mengerjakan tugas 3, staf 2 mengerjakan tugas 2, staf 3 mengerjakan tugas 4, dan staf 4 mengerjakan tugas 1 dengan total biaya 8. Baik, sekian untuk algoritma brute force. Baik, di sini kita akan lanjutkan pada algoritma rekursif pada baris Fibonacci. Nah, baris Fibonacci sendiri merupakan barisan bilangan yang setiap elemennya itu merupakan penjumlahan dari dua bilangan sebelumnya, di mana barisan Fibonacci akan dimulai dari 0 dan 1. Nah, kita misalkan kita mencari 10 angka pertama pada deret Fibonacci. Yang pertama adalah dimulai dari 0 dan 1. Nah, untuk selanjutnya kita akan menjumlahkan dua bilangan sebelumnya, yaitu dimana kita akan menjumlahkan 0 dan juga 1, dimana mendapatkan hasil 1. Begitu pula selanjutnya, yaitu dimana dapat 2, 3, 5, 8, 13, 21, dan 34. Nah, definisi dari barisan Fibonacci secara rekursif, jika didefinisikan secara rekursif, barisan Fibonacci akan menjadi Fn sama dengan Fn plus 1 ditambah F dalam kurung N min 2. Saya ulang, Fn sama dengan F dalam kurung N min 1 ditambah F dalam kurung N min 2, yang dimana F dalam kurung N min 1 dan F dalam kurung N min 2 merupakan dua bilangan sebelumnya pada barisan Fibonacci. Nah, algoritmanya sendiri kita buat fungsi Fn menjadi bilangan integer. Nah, dimana fungsi yang pertama, jika N lebih kecil sama dengan 1, maka dia akan kembali pada nilai N itu sendiri. Nah, dan selain itu, jika N lebih dari 1, maka dia akan dikembalikan pada fungsi F dalam kurung N min 1 ditambah F dalam kurung N min 2. Kita akan membuktikan kebenaran dari algoritma di atas, di mana baris Fibonacci memiliki sifat kuadrat barisnya sampai baris ke N apabila dijumlahkan sama perkalian baris ke N dikalikan dengan baris ke N plus 1. Nah, cara formatnya kita bisa tulis sebagai F1 kuadrat dia ditambah F2 kuadrat ditambah F3 kuadrat ditambah seterusnya sampai Fn kuadrat. Itu sama dengan Fn dikali Fn plus 1. Nah, untuk kita buktikan untuk N sama dengan 1, maka kita ubah saja N-nya menjadi 1, yaitu dimana F1 kuadrat sama dengan F1 dikali F1 tambah 1, dimana kita ketahui sendiri F1 itu nilainya adalah 1, maka kita ubah saja menjadi 1 sama dengan 1 kali 1, maka hasilnya adalah benar. Nah, untuk langkah induksi kita ubah N-nya menjadi K, maka diasumsikan benar F1 ditambah F2 ditambah F3 kuadrat, saya ulang, F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah F3 kuadrat ditambah seterusnya hingga mencapai FK kuadrat itu sama dengan FK dikali FK plus 1. Nah, akan kita buktikan benar untuk N sama dengan K plus 1, di mana F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah F3 kuadrat ditambah sampai seterusnya hingga FK plus 2 ditambah FK
plus 1 kuadrat. Sebenarnya FK dikali FK plus 1 ditambah FK tambah 1 kuadrat. Maka hasilnya adalah FK tambah 1 dalam kurung FK ditambah FK plus 1. Berdasarkan definisi barisan Fibonacci, maka akan diperoleh FK plus 1 dikali FK plus 2. Nah, berikut contoh dari barisan Fibonacci pada algoritma di atas, di mana kita bisa lihat untuk F0 dan F1 dikarenakan mereka uh, kurang dari sama kurang dari sama dengan 1, maka dia akan dikembalikan, yaitu F0 sama dengan 0 dan F1 sama dengan 1. Nah, untuk F2 sendiri, F2 dan seterusnya, kita akan menggunakan Fn di dalam kurung n-1 ditambah F dalam kurung n-2, di mana F2 sendiri sama dengan F dalam kurung 2 kurang 1 ditambah F dalam kurung 2 kurang 2. Maka akan dapat hasil F1 ditambah F0. Nah, untuk F1 sendiri kita sudah mendapat nilainya itu 1 dan F0 adalah 0. Jadi 1 ditambah 0 adalah 1. Begitu pula seterusnya, F3 itu akan mendapatkan hasil 2, F4 akan mendapatkan hasil 3, F5 akan mendapatkan hasil 8, F6 akan mendapatkan hasil 8, F7 akan mendapatkan hasil 13, F8 akan mendapatkan hasil 21, dan F9 akan mendapatkan hasil 34. Nah, maka kita mendapatkan nilai Fibonacci dari 10 baris adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Nah, di sini kita akan menghitung kompleksitas waktu dari algoritma di atas, di mana untuk menghitung kompleksitas waktu pada algoritma di atas, terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan terjadi. Yang pertama, untuk n sama dengan 0, atau n sama dengan 1, atau n sama dengan 2, maka operasinya akan dilakukan hanya mengembalikan nilai. Nah, jika n lebih besar daripada 2, maka akan memanggil fungsi rekursif Fibonacci dalam kurung n-1 dan Fibonacci dalam kurung n-2. Maka akan dapat dihitung sebagai berikut, yaitu Tn sama dengan Tn-1 ditambah Tn-2 ditambah O1 atau konstan. Nah, maka seterusnya yaitu sama dengan T dalam kurung n-2 ditambah T dalam kurung n-3 ditambah O1 ditambah T n-3 ditambah T n-4 tambah 1 hingga itu seterusnya hingga mencapai T sama dengan 1 dan T sama dengan 0 dan beberapa O1 atau konstan. Nah, konstan tersebut akan digabungkan menjadi konstan yang tetap pada beberapa level. Nah, jumlah dari konstan O1 itu ada bisa kita jumlahkan menjadi O dalam kurung 2 pangkat n. Maka kita bisa simpulkan adalah kompleksitas waktu dari algoritma di atas adalah O dalam kurung 2n. Di sini kita akan mengimplementasikan algoritma rekursif pada baris Fibonacci ini menggunakan bahasa pemrograman. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman C++. Di sini kita dapat lihat algoritma di atas, di mana untuk kita misalkan kita masukkan deret pertama, maka dia akan menghasilkan F0, di mana itu akan mengembalikan ke dirinya sendiri. Dan juga F1 akan mengembalikan pada dirinya sendiri. Nah, untuk seterusnya kita akan beralih ke fungsi ini, di mana nilai 3 sama dengan nilai 1 ditambah nilai 2.
Nah, nilai 2. Nilai 1 dan nilai 2 ini adalah dua nilai sebelumnya. Dia akan mengulang terus, di mana N1 menjadi N2 dan N2 menjadi N3. Itu akan berulang terus hingga mencapai nilai yang diinginkan. Kita coba run. Nah, di sini kita akan coba memasukkan jumlah deretnya adalah 10, maka akan mengeluarkan hasil 10 jumlah dari 10 deret atau nilai dari 10 deret Fibonacci, yaitu 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Nah, algoritma brute force sendiri, algoritma rekursif sendiri bisa kita buat atau ubah menjadi algoritma brute force karena algoritma tersebut melakukan perhitungan secara langsung dengan mengulang panggilan hingga nilai yang diinginkan. Saya juga sudah membuat program menggunakan bahasa C++ dengan algoritma brute force. Nah, algoritmanya hampir sama dengan algoritma rekursif. Coba kita run. Kita akan masukkan mencari nilai dari 10 deret. Nah, akan mendapatkan hasil yang sama dengan program dari algoritma rekursif. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.